Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga membantah asumsi yang muncul bahwa pemain timnas Indonesia Nathan Joaon dan Yance Sayuri cedera karena kondisi lapangan latihan, pada Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Ini disampaikan Arya menanggapi kritik warganet atau netizen terkait kondisi lapangan B yang digunakan timnas Indonesia saat latihan. Dalam latihan ini dua pemain mendapat perawatan di tengah latihan, yakni Nathan Joaon dan Yance Sayuri. Paha kiri kedua pemain sampai dibebat es, peristiwa ini jadi sorotan publik. Mereka kecewa karena lapangan B kurang layak. Beruntung timnas sempat pindah latihan ke lapangan A yang kondisinya lebih baik. Arya menegaskan tidak ada pemain yang cedera karena kondisi lapangan. Menurutnya apa yang terjadi dengan Yance dan Nathan tak perlu dibesar-besarkan. Dan, tidak ada juga pemain cedera karena kondisi lapangan. Jangan hoaks dan jangan dibesarkan. Dan, pelatih juga ingin terbuka latihannya, kata Arya pada Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Dalam keterangan yang diterima, Arya juga menjelaskan mengapa Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan berlatih di lapangan B, bukan di stadion. Kita tahu nih timnas kita seperti ini. Lapangannya ingin yang terbaik. Dan, yang harus diketahui lapangan latihan ya yang dekat dengan hotel, ucap Arya. Dan di Senayan yang tersedia itu lapangan A, B, C. Dan, itu juga karena Stadion Madia dipakai timnas putri. Kalau hari ini latihan di Madia, kata Arya menambahkan. Mulai Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024, Arya memastikan tim asuhan Sintayong ini akan berlatih di Stadion Madia dan nantinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Latihan resmi di Stadion Utama Gelora Bung Karno biasanya akan dilakukan sehari menjelang laga melawan Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina pada tanggal 11 Juni. Pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun sudah berada di Indonesia jelang skuad Garuda gelar pemusatan latihan. Timnas Indonesia telah dijadwalkan akan melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Juni mendatang. Tim asuhan Sintayong dijadwalkan menjamu Irak terlebih dahulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tanggal 6 Juni tahun 2024. Kemudian di stadion yang sama, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024. Untuk menghadapi laga ini, PSSI pun telah merilis pemain yang dipanggil Sintayong. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil sebanyak 22 pemain untuk menghadapi Irak dan Filipina. Dari 22 pemain itu, salah satunya Ragnar Oratmangun juga dipanggil. Pemain yang saat ini membela klub Liga Belanda Fortuna Sittard tersebut diketahui tengah berada di Indonesia. Pemain berusia 26 tahun tersebut mengunggah video melalui Instagram Stories-nya pada Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Adanya Ragnar di Indonesia ini tentu disambut antusias pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya timnas Indonesia sebentar lagi akan menjalani persiapan menuju lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan skuad Garuda telah diagendakan akan menjalani pemusatan latihan pada tanggal 27 Mei mendatang. Untuk itu, sebelum bergabung dengan tim Merah Putih, Ragnar Oratmangun terlihat menikmati waktu liburannya di Bali. Selain Ragnar yang berada di Bali, pemain timnas Indonesia lainnya yakni Sain Patinama juga sudah terlihat berada di Indonesia. Bek timnas Indonesia itu berada di Bali bersama sang kekasih dan menikmati waktu liburannya sebelum bergabung dengan skuad Garuda. Baik Ragnar maupun Sain bakal segera bergabung dengan tim Merah Putih. Hal ini karena timnas Indonesia akan menjalani uji coba melawan tim asal Afrika Timur Tanzania di Stadion Madia, Senayan, pada tanggal 2 Juni tahun 2024. Uji coba ini digelar sebelum tim Merah Putih melawan Irak di laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nantinya. Timnas Indonesia menargetkan untuk bisa lolos ke putaran ketiga ini,
agar bisa bersaing dengan tim-tim yang jauh lebih berkualitas nantinya. Apalagi Sintayong juga menargetkan untuk bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Akhir-akhir ini, antusiasme supporter timnas Indonesia kembali melonjak. Hal ini tak lepas dari hadirnya beberapa pemain keturunan yang telah resmi dinaturalisasi PSSI. Pemain-pemain tersebut juga berkompetisi di beberapa liga top Eropa, seperti Belanda, Belgia, hingga Inggris. Salah satu nama pemain keturunan yang performanya sangat impresif kala membela timnas, sehingga menjadi perbincangan para penikmat sepak bola, adalah Nathan Joaon. Tak hanya memperkuat tim senior, Nathan juga mendapatkan panggilan untuk membela Indonesia U23 di Piala Asia U23 lalu. Semangat juang Nathan bukan tanpa alasan, inilah 10 fakta yang perlu pecinta sepak bola ketahui. 1. Lahir pada tanggal 22 Desember tahun 2001 di Rotterdam, Nathan Noel Romejo Joaon memiliki darah campuran Belanda, Indonesia, dan Suriname. 2. Darah Indonesia ia peroleh melalui sang kakek dari pihak ibu yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. 3. Sejak usia 9 tahun, Nathan menimba ilmu di VV Nieuwerkerk, klub lokal Belanda dan berposisi sebagai bek kiri. 4. Berkat kerja kerasnya di VV Nieuwerkerk, ia dilirik untuk bergabung dengan Excelsior hingga masuk ke tim utama pada 2019-2020. 5. Ujian datang ketika Nathan Joaon cedera ankle dan lutut yang mengharuskannya menepi dari dunia sepak bola selama 14 bulan. 6. Cedera tak mengubur semangatnya. Setelah pulih, ia masuk line-up utama Excelsior dan promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda. 7. Nathan Joaon menjelma menjadi pemain belakang yang komplit dengan mengemas 1 gol dan 1 assist dalam 28 laga pada 2022-2023. 8. Berkat performa impresifnya, Nathan dipinang klub asal Inggris, Swansea City, dengan durasi kontrak 3 tahun. 9. Selama di Swansea, Nathan selalu dicadangkan. Pada Januari tahun 2024, Heerenveen meminjamnya untuk mengarungi Eredivisie Belanda. 10. Setelah dinaturalisasi pada tanggal 11 Maret tahun 2024, Nathan menjadi salah satu harapan baru timnas Indonesia untuk berprestasi di kancah dunia. Itulah sederet fakta pemain timnas Nathan Joaon. Semangat juang Nathan di tiap pertandingan yang dijalaninya memang patut diacungi jempol. Itu juga terlihat saat ia tampil bersama Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Tidak heran masyarakat Indonesia menyambut baik kedatangannya. Bahkan, sempat merayu Heerenveen untuk melepasnya membela timnas Indonesia.